لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, setelah sebelumnya di pertemuan lampau kita membahas tentang Amr bin Luhai al-Khuzai, yang mana Rasulullah SAW dalam mimpinya melihat dia menyeret ususnya di neraka disebabkan menjadi pemrakarsa dan pioner penyembahan berhala di Mekah, yang itu menginfluence area sekitar Jazirah Arab, sehingga penduduk Arab pada umumnya mereka menyembah berhala dengan sebab satu orang ini, yang mana Amr bin Luhai al-Khuzai ini seorang pemimpin di masanya. Dari menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu memiliki efek yang besar terhadap masyarakat. Jika pemimpin itu Allah Ta'ala berikan hidayah dan para masyarakat mengikutinya, maka ini adalah suatu kebaikan yang besar buat pemimpin ini. Namun jika sebaliknya, dan ini yang kebanyakan, pemimpin tidak Allah Ta'ala beri hidayah dikarenakan hausnya, riyaknya, kibriyaknya, kesombongannya, dan juga ketamakannya akan dunia, maka karena Allah Ta'ala tidak berikan hidayah, maka justru menjadi pioner untuk berbagai keburukan dengan peraturan dan undang-undang yang justru menjurus kepada kesyirikan atau penyelewengan terhadap syariat Allah, penentangan terhadap syariatnya, dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang kemudian diikuti oleh masyarakat atau terpaksa masyarakat mengikutinya. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah di kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim kita akan membahas beberapa ayat dari surat Al-An'am, yaitu ayat 136 sampai 140 dari surat Al-An'am, yang merupakan percontohan yang Allah Ta'ala sampelkan di Al-Quran agar kita tahu bagaimana kelakuan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Dan mungkin juga sebagian dari kelakuan ini terwariskan sampai sekarang. Bukan hanya mungkin pada orang-orang Arab, melainkan juga bisa menjalar pada orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 136, dan ini sampai 140, menunjukkan ini panjang juga ya ayat-ayatnya. Jadi kita baca bukan seluruhnya sekaligus, melainkan per kalimat yang insyaallah itu lebih membuat kita lebih paham, atau per ayat dulu dan kemudian kita bahas per kalimat dari ayat yang kita bacakan. Ya, dan jika mungkin bisa melihat Al-Quran mushaf online atau mushaf di handphonenya itu lebih afdal. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ya, bagaimana di sini perilaku dan manhaj atau akidah orang-orang musyrik, mereka sama sekali tidak berbuat adil dalam berakidah dan beramal, dan juga bagaimana jauh mereka dari kata bijaksana dalam kesyirikan. Dan orang-orang yang berbuat syirik tidak akan pernah bijaksana dalam amaliyah kesyirikan mereka. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka memperuntukkan bagi Allah
satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah Allah ciptakan. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka akan mempersembahkan untuk Allah yaitu nasiba, satu bagian saja dari harth dan an'am, dari hasil panen tanaman dan hasil panen peternakan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, kana al-musyrikuna yaj'aluna lillahi min huruthihim wa an'amihim wa thimarihim wa sairi amwalihim nasiba. Orang-orang musyrik di zaman dulu mereka mendedikasikan atau mereka memperuntukkan untuk Allah dari huruth, yaitu perladangan mereka, an'am, hewan ternak mereka, thimar, buah-buahan hasil pertanian mereka, wasair amwalihim, dan apapun harta mereka, itu nasiban lillah, ada satu bagian buat Allah. Kemudian kata Allah, faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Mereka orang-orang musyrik berkata, ini kami peruntukkan untuk Allah bizamihim. Mereka berkata sesuai dengan za'mihim, persangkaan mereka. Ini untuk Allah, wa hadza li syurakaina. Ini untuk berhala-berhala kami. Jadi mereka mempersekutukan Allah, memperserikatkan peruntukan untuk Allah dan juga untuk berhala mereka. Hadza li syuraka, hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Ini bagian buat Allah, ini bagian buat berhala-berhala, patung-patung kita. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, walil authani nasiba. Dan untuk berhala-berhala mereka juga memberikan nasib, yaitu bagian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fama kana li syurakaihim fala ma kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Ya, sesajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka itu tidak sampai kepada Allah karena syirik. Yaitu mereka mengkhususkan ini buat sesembahan kami. Jelas secara kaidah keagamaan, keakidah enggak bakal sampai ke Allah karena amal ini untuk kesyirikan, untuk jin, untuk syaitan, untuk berhala. Ya, dan juga secara peruntukan niatan mereka emang bukan buat Allah, jadi enggak sampai buat Allah. Ini satu. Jadi apa yang buat berhala mereka itu enggak sampai untuk Allah, enggak sampai kepada Allah. Wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan untuk Allah, maka sajian itu malah sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi enggak ada bagian buat Allah sebenarnya. Makanya Allah bantah dengan kata bizamihim. Mereka mengatakan hadza lillah, ini buat Allah, padahal itu persangkaan mereka aja buat Allah. Sejatinya ini bukan buat Allah, enggak sampai ke Allah. Yang buat Allah malah justru akan kembali ke mana? Kembali ke berhala-berhala mereka atau kesyirikan mereka. Maka kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, fama ja'aluhu lillahi sarafuhu ila at-tifani wal masakin. Jadi begini, bagian untuk Allah bukan untuk Allah, melainkan sarafuhu, mereka alihkan kepada ad-dhifan wal masakin, para tamu dan orang-orang miskin. Para tamu dan orang-orang miskin. Misalnya mereka sukses dalam berternak, kemudian ini udah bagian untuk Allah. Bagian untuk Allah, maka mereka kemudian bagikan kepada para tamu dan juga orang-orang miskin. Ini pun enggak ke Allah. Ini pun enggak ke Allah. Allah tidak mendapatkan apapun dari sini. Dan mereka yang mereka niatkan untuk Allah, justru mereka akan habiskan untuk para tamu dan juga orang-orang miskin yang mereka anggap bahwasanya itu adalah bentuk penyembahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan itu batil. Maksudnya karena mereka berbuat syirik, maka semua amalan mereka itu batil, gugur, tidak ada faedahnya, tidak ada diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibaratkan misalnya antum berbuat syirik, naudzubillah, misal seseorang muslim tadinya dia berbuat syirik besar, maka apa yang dia lakukan dari kebaikan itu enggak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena syirik besar. Karena ada bagian buat berhala, ada bagian buat Allah. Bagian buat berhala secara kaidah keagamaan jelas enggak sampai kepada Allah. Dan juga secara peruntukan itu juga murni buat berhala. Ini syirik besar. Dan apa yang untuk Allah pun itu tidak akan ke Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena mereka musyrik untuk berhala tadinya. Dan ini untuk Allah enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala enggak bakal menerima amalan orang-orang yang berbuat syirik besar. Ini enggak sampai kepada Allah. Dan juga dari segi dedikasi dan makanannya, ya enggak sampai kepada Allah.
Apa yang mereka sembelih misalnya dari binatang ternak yang mereka korbankan misalnya karena untuk Allah, kemudian ya ujung-ujungnya kan untuk tamu mereka dan juga untuk orang-orang fakir yang mereka anggap dengan sedekah untuk tamu dan juga untuk orang-orang fakir, maka orang miskin, maka ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai enggak ke Allah? Enggak sampai. Kenapa enggak sampai ke Allah? Karena kehalang dengan syirik besar yang mereka lakukan di bagian yang syirik besar untuk berhala-berhala mereka. Dan ini bagian dari orang-orang yang sedekah bumi seperti ini. Orang-orang sedekah bumi, sedekah laut, ya, larung laut, baik kepala kerbau, nasi tumpang, kemudian ini itu yang mereka wadahnya besar, kemudian taruh di laut. Mereka walaupun ngomong ini bagian untuk Allah Azza wa Jalla, hatta mereka katakan ini bagian untuk Allah Azza wa Jalla. Pertama, mereka telah mempersembahkan juga untuk penunggu pantai atau Nyirok Kidul misalnya. Ini sudah syirik besar. Maka apa yang mereka niatkan bagian dari untuk Allah Azza wa Jalla itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena syirik besarnya mereka. Itu satu. Kedua, mereka menganggap ini adalah sedekah untuk ikan-ikan. Misal, ini pun tertolak, tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla sedekah, amalan sedekah ini. Karena ini bid'ah, tidak ada dalam agama dan juga telah dibatalkan oleh syirik besar mereka yang mereka persembahkan untuk Nyirok Kidul dan misalnya. Kemudian atau mereka katakan ini untuk misalnya mungkin untuk jin atau untuk penunggu laut. Ini udah jelas syirik besar kok ini mah. Feeding jin gitu, ngasih makan jin, syirik besar, khalas, ini gaib. Lagi pula Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makan. Tidak membutuhkan makanan dari manusia. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Aku, kata Allah Azza wa Jalla surah Adz-Dzariyat, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak pula menginginkan dari mereka agar mereka memberiku makan. Allah tidak butuh rizki, tidak butuh makan. Karena Allah lah justru innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, jadi amal mereka tertolak. Apa yang untuk berhala mereka itu tidak sampai kepada Allah. Dan apa yang mereka niatkan untuk Allah itu juga tidak sampai ke Allah, malah sampainya kepada siapa? Sampainya kepada syuraka, yaitu kepada berhala-berhala mereka. Kemudian kata apa di sini kenapa kok sampai ke berhala mereka, enggak sampai ke Allah? Yang untuk Allah justru ujung-ujungnya untuk pembiayaan keberhalaan mereka. Maka dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah, "Wa ma ja'aluhu lil asnami anfaquhu 'alal asnami wa khadamiha." Dan apa yang mereka berikan kepada maja'aluhu lil asnam, apa yang mereka berikan kepada patung-patung itu mereka infakkan untuk patung-patung dan juga untuk khadam. Khadam di sini bukan yang cek khadam sekarang ya. Khadam di sini yaitu khadamul asnam, maksudnya adalah kuncen, penunggu makam keramat dan semisal kok sekarang itu. Antum lihat di Iran misalnya. Lihat di Iran, makam-makam para wali, bahkan sebagian tempat di Mesir. Ada makam-makam para wali, ya, atau makam sahabat yang mereka bilang sahabat, atau makam siapalah, pokoknya wali-wali Allah yang mereka anggap wali-wali Allah, atau memang benar itu asli wali Allah, orang mulia. Kuburannya itu diagungkan, dita'zim, dibesar-besarkan, disembah, dicium tembok-temboknya. Itu. Yang mana sebagian kuburan itu berupa rumah gini, ditutup gitu, dan ada jaring-jaring atau kaca-kaca atau semisalnya yang bolong-bolongnya banyak untuk melihat kuburan tersebut yang penuh dengan bunga, diharum-harumkan, lebih indah, lebih terang daripada Indomaret, Alfamart. Karena marketingnya lebih dahsyat di situ. Dan tukang parkir Indomaret kalah untung di situ. Karena apa? Susupan uangnya itu banyak di situ. Banyak yang bertabaruk, bertawasul di situ. Dengan sedekah di situ maka Anda akan dikabulkan doanya, kata mereka. Kata juru kunci dan dai-dai sesat itu. Akhirnya banyak kemudian masuk diselipkan uang ke situ, uang. Banyak itu sampai dalam satu kuburan itu penuh dengan uang. Ini mungkin di Iran, bukan di Indonesia. Bukan tidak mungkin di Indonesia ini ada. Ya memang sebenarnya siklusnya kayak gini aja. Intinya itu fulus sebenarnya. Dari sadana itu khodamah, yaitu para kuncen yang menunggu kuburan-kuburan ini. Fulus, dan juga dai-dai, apalagi mereka punya travel wisata religius, fulus juga ujungnya, ya, subhanallah. Jadi kesyirikan ini kalau zaman dulu, ya,
Ini mungkin beberapa orang enggak memperalat untuk mendongkrak keekonomian pribadi. Kalau sekarang, banyak sekali ini. Makanya sekali mereka ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis Nabi dan perkataan ulama yang menyinggung tentang kesyirikan ini, mereka orang paling sensitif untuk mengcounter ini. Karena penjahat itu paling sensitif ketika jahatannya itu disinggung. Pasti gitu. Sensitif mereka dan selalu betul-betul mengcounter. Karena apa? Ini mengganggu ekonomi saya gitu loh. Karena niatannya duit, ujung-ujungnya kebahagiaan duniawi semata. Inti dunia. Mana ada dukun misalnya, mana ada dukun yang tulus ikhlas untuk syaitan? Enggak ada. Dukun nyari duit. Makanya minta mahar. Bahasa mahar supaya lebih syar'i gitu atau mahar. Ini talbis iblis ini. Bahasa maharnya sekian. Ya, itu baru mahar ya. Belum syarat, ada mahar. Syaratnya ini, pantangannya ini, maharnya ini. Ini bukan karena saya pernah jadi dukun, tapi memang kayak gini. Ada syaratnya. Syaratnya ayam cemani, syaratnya bunga kantil, syaratnya ini itu. Pantangannya jangan mandi jam sekian. Pantangannya jangan pegang Al-Qur'an misalnya. Maharnya ada lagi. Iya. Maharnya untuk berapa pertemuan sekian, misalnya satu pertemuan 500.000. Ada sukses rate fee juga, ada fee sukses juga ini kayak pengacara. Ada berapa nanti kok berhasil, nanti ada gitu. Subhanallah, ini sebagian dukun seperti itu, ujungnya duit. Jarang ada yang ikhlas. Pak Dukun, tolong dah Mbak Dukun, ikhlas lillahi ta'ala aja mau nyantet orang, enggak ada santet ikhlas. Ya enggak ada, ujungnya duit. Sekarang pun begitu. Ya, maka dari dulu pun untuk patung berhala mereka infakkan untuk berhala, baik pembiayaan berhalanya atau memang mereka tunjukkan untuk berhala itu sendiri. Jadi seolah-olah berhala itu memanfaatkan infak mereka berupa tanaman, berupa hewan ternak yang dikorbankan gitu. Sama juga seperti yang sebagian orang lakukan sekarang di sesajian-sesajian, sama. Dan khodamiha dan junuk khodamnya. Khodam di sini, khodam untuk asnam bukan maksudnya khodam manusia korin, bukan. Khodam itu bukan. Tapi khodam di sini adalah juru kuncen, yaitu yang menjaga dan merawat. Itu akan dibiayai oleh mereka. Ya, sekarang antum lihat, ikhwan, kuburan-kuburan keramat pasti ada kuncennya. Rata-rata tua. Dan nafkahnya itu dapat dari mana? Ya dari sini. Dari persembahan orang-orang seperti ini. Mereka jarang mau dagang apa cilok, enggak, udah cukup lah. Dan kadang penghasilan mereka besar dari ini. Karena orang-orang yang ziarah kubur itu, mereka kiblat hatinya tuh ke kuburan, dan betul-betul seolah-olah dengan kuburan ini akan terjawab, terkabul doa mereka karena motivasi dari dai-dai mereka. Kalau kamu galau ke kuburan lah. Bukan zikrul maut, minta cari di situ angsit, itu doanya makin mustajab di situ. Itu godaan dai-dai itu. Sehingga orang kalau termotivasi untuk kayak merasa akan dijawab doanya, itu kan makin merasa pengen sedekah. Akhirnya mereka mengorbankan sesuatu untuk kuburan itu, menafkahkan sesuatu di tromol itu, ya. Dan untuk juru kuncennya ada sendiri. Dan ada beberapa kisah yang masyhur dan banyak bertebaran di mana-mana. Beberapa tempat keramat itu memang juru kuncennya sampai nagih betul-betul, bukan parkiran aja. Masuk ke kuburan ini nagih. Bahkan ada masjid yang di dalamnya ada kuburan. Masuk masjid aja ditagih duit. Antum kok diliatin sama juru parkir Indomaret, itu masih bisa antum terima, maaf bang nggak ada duit. Tapi yang ini nggak mau, kamu antum kesini travel safar jauh-jauh masa nggak ada duit? Tidak ada uzur kata mereka. Harus ada duit, subhanallah. Ya, udah batil amalannya, berpotensi syirik, ditagih pula. Belum biaya bensin dan seterusnya. Ya subhanallah, rugi sebenarnya rugi. Mending ke Baitur Rahman. Ini Baitur Rahman apa Baitur Rahim? Baitur Rahman. Ya gratis, AC dapat, kalau kepanasan di luar tinggal masuk kan gitu. Dapat ilmu insyaallah, salat berjamaah gratis, semua enak. Maka kemudian fa in saqata syai'un mimma ja'aluhu lillahi ta'ala fi nasibil awthan tarakuhu wa qalu innallaha ghaniyun an hadza. Ini ada kekonyolan mereka yang kata Allah kan di sini, apa yang untuk berhala mereka itu enggak ada yang sampai ke Allah, apa yang untuk Allah mereka persembahkan itu juga enggak sampai kepada Allah dan hanya sampai kepada siapa? Kepada syuraka, kepada berhala-berhala mereka. Gimana kelakuannya? Begini.
Fa in saqata syai'un mimma ja'aluhu lillah fi nasibil awthan tarakuhu wa qalu innallaha ghaniyyun an hadza. Dan apa yang misalnya ada nih bagian dari panen mereka yang mereka persembahkan ini untuk Allah. Ini untuk Allah, ya. Namun ketika mereka lihat yang untuk Allah jatuh misalnya. Mereka taruh di suatu tempat, ini buat Allah. Tapi kemudian jatuh, plek jatuh. Maka yang terjatuh itu mereka jadikan untuk apa? Oh ini buat berhala kita. Ini buat berhala kita. Gitu. Ya. Faham enggak di sini? Ya. Atau misalnya gini, wa in saqata syai'un min nasibil asnam. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang jatuh, ini buat Allah, kemudian jatuh. Afwan yang tadi kebalik. Kalau misal ada yang buat berhala, ini buat berhala kita. Misalnya kepala kebo misalnya atau apa, ya kan? Ini buat patung kita. Terus pas dipasang kayak gitu, tiba-tiba jatuh. Mereka balikin gitu loh. Mereka balikin ke berhala itu. Dan apa yang buat Allah misalnya, persembahan ini buat Allah, hasil panen buah-buah ini misalnya. Nah, apa yang terjatuh dari itu ini kan buat Allah kan, tapi terjatuh, ada yang terjatuh darinya. Maka mereka bilang innallaha ghaniyun an hadza. Allah Taala kan tidak butuh dengan buah-buah ini. Allah Maha Kaya, enggak butuh. Akhirnya mereka kasih ke patung-patung. Paham enggak jemaah sekalian? Gimana ya? Ya. Enggak ngerti jemaah. Jadi apa yang misalnya ini mereka panen buah, misal buah rambutan misalnya. Banyak rambutan, bertonton. Akhirnya satu truk. Ini satu truk, ini buat patung ini gitu misalnya, dan buat juru kuncinya. Dikasih full total. Dan apa yang ternyata jatuh di truk, ya ini buat patung masih jatuh di truk, mereka balikin harus diinin ke patung. Jangan tidak gitu loh. Oke? Nah, apa yang mereka tujukan untuk Allah, misalnya mereka bawa itu satu truk atau berkarung-karung dari rambutan ditujukan untuk fakir miskin dalam rangka beramal untuk Allah. Nah, pas di perjalanan untuk dibagi-bagi jatuh, blok jatuh. Wah, jatuh nih. Karena jatuh, kan Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh dengan yang jatuh ini. Akhirnya mereka sedurkan kemana? Ke patung lagi gitu loh. Udah gitu orang-orang miskinnya juga pengen beribadah, tapi lewat patung. Pokoknya intinya semuanya ke patung lama-lama. Makanya antum jangan heran jemaah. Bukan ya heran, tapi jangan heran juga. Orang yang terbiasa berbuat syirik, itu tawakalnya itu kepada apa yang biasa dia syirik padanya. Orang yang biasa bergantung pada berhala, itu ya ke kuburan, ke berhala itu. Di luar logika kadang-kadang. Kok sampai setega itu kepada Allah Azza wa Jalla? Sekeji itu cara mereka berpikir, cara mereka beramal. Ya. Begitu, maka kemudian kata Allah sa'ama yahkumun. Betapa buruknya ketetapan mereka itu. Ya ini kata Imam Bukhari, bi'sa ma yasna'un, jelek sekali apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika zayyana likatsirin minan musyrikin qatla auladihim wa syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah juga pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maksudnya fadharhum wa ma yaftarun, tinggalkan mereka. Artinya antum jangan dekat-dekat sama mereka. Ya, dakwahi tapi tinggalkan mereka. Jangan menjadikan mereka sahabat, jangan menjadikan mereka teman dekat. Tinggalkan mereka wa ma yaftarun, dan tinggalkan apa yang menjadi kebohongan mereka itu. Jangan terlalu memusingkan untuk get involved dalam ritual mereka.
Jangan juga memusingkan untuk masa depan mereka nanti bagaimana. Tugasnya hanya dakwah saja, khalas. Karena kalau kita memikirkan ini capek kita. Ya, kayak misalnya yang terjadi sekarang. Apapun, dari manapun kesyirikan yang terjadi, kita tugasnya hanya mengingatkan dan dakwah. Udah. Fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan di sini bukan meninggalkan dakwah, bukan. Tapi tinggalkan individunya, jangan berteman sama mereka, jangan dekati mereka. Tinggalkan pula propaganda mereka. Jangan sampai kita dan anak-anak kita, keluarga kita terkena dengan keburukan mereka. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka di sini kemudian bagaimana perkataan yang Al-Baghawi, wa kadzalika zayyana katsiran minal musyrikin kama zayyana lahum tahrim al-harth wal an'am kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Yani berkata Mujahid, syuraka'uhum qatl auladihim syuraka'uhum ay syayatinuhum zayyanu wa hassanu lahum wa'dal manati khifatal ailah. Ini juga syaitan-syaitan mereka di kalangan jahiliyah, karena mereka menyembah berhala, maka otomatis tatanan masyarakat hancur. Dan juga tatanan di sini maksudnya yaitu dari segi mindset mereka tentang kefakiran, kekayaan, tentang takdir hancur gara-gara kesyirikan. Syaitan-syaitan mereka dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin itu jelas. Dari kalangan manusia yaitu juru kuncan dan dai-dai yang mempropagandakan paganisme ini. Zayyanu yaitu menghiasi, wahassanu dan memperbagus, mempercantik lahum untuk masyarakat, wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mengubur anak perempuan hidup-hidup di zaman jahiliyah. Makanya dalam surat Al-Insyiqaq, wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzanbin qutilat. Dan ketika mau'udah yaitu anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup, nanti di akhir ditanya bi'ayyi dzanbin qutilat. Dosa apa kok dia bisa dibunuh? Dalam riwayat qiraat lain bi'ayyi dzanbin qutiltu. Dosa apa aku kok dibunuh? Itu nanti anak-anak perempuan itu akan dibangkitkan dan mereka akan bertanya, kenapa saya bunuh? Dosa apa saya? Jadi di zaman jahiliyah itu ada namanya istilah wa'dul banat, yaitu wa'd di sini adalah mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan yang masih kecil. Ya, baik dia baru lahir bayi atau balita atau usia 6 tahun agak sedikit ke atas, tamyiz yang udah siap untuk dikhitbah dan dilamar. Itu dikubur hidup-hidup. Dan Imam Al-Baghawi dalam tafsir surat An-Nahl, beliau menyebutkan bagaimana kronologis sebagian dari pembunuhan seperti ini. Yaitu di antara caranya, di antara metodenya dari sebagian dari suku Arab ketika itu. Jadi kan gini, kenapa wa'dal banat terjadi? Yaitu dikatakan khifatal ailah, khawatir atau takut miskin. Takut miskin. Dan takut miskin itu kerap kali dipicu oleh kesyirikan yang ada di kalbu seseorang. Takut miskin itu kerap kali dipicu oleh apa? Adanya kesyirikan di kalbu seseorang karena cinta dunia dan tidak tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu rata-rata gitu. Maka kalau orang takut, baik ini orang bahkan kaya sekali orang ini. Takut miskin, itu berarti orang ini ada kesyirikan di kalbunya, ada sesuatu. Dia selama ini menyembah dunia mungkin. Tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Orang miskin pun bisa jadi takut miskin karena kesyirikan yang ada di kalbunya. Padahal dia udah miskin, takut terus hidupnya jadinya. Ya, maka di sini khifatul ilah, takut miskin itu karena menganggap perempuan itu, anak perempuan itu membawa apes nasib sial. Ini tatayyur yang ada pada mereka. Lagi-lagi syirik. Maka siapa di antara manusia yang menganggap kelahiran fulan, kelahiran tertentu ini membawa apes, ini syirik, tatayyur, enggak boleh. Setiap anak itu kan kata para ibu-ibu, setiap anak itu hebat gitu kan mereka. Ini untuk motivasi aja sebenarnya. Sebenarnya belum hebat apa-apa anak-anak itu. Setiap anak itu hebat, tapi boleh kata paling ini boleh benar ya. Karena hebat dari bahasa Arab, dari kata hibah. Hebat itu dari kata hibah. Hibah itu kalau bahasa Indonesia ini gift, pemberian. Setiap anak itu adalah pemberian dari Allah, itu makna hebat. Ya. Kalau makna hebat aslinya itu hibah. Ya, makanya ada bis namanya hibah utama, berarti pemberian utama gitu ya.
Jadi hebat itu bukan berarti awalnya powerful atau enggak. Hebat itu berarti dari hibah. Orang-orang Arab dulu yang Yaman ketika ke Indonesia, saudagar kaya mereka berdagang di Indonesia, ya kan mereka memberikan influence bahasa Arab ke orang-orang Betawi dan Melayu gitu. Sehingga lahirlah lafal hebat. Itu dari orang Arab bilang, hadza hibah, hibah. Dari kata hibah, hebat. Jadi orang Indonesia nggak bisa ngomong hibah gitu, hebat gitu. Nah begitu. Mungkin ketika itu perusahaan otobus Hibah Utama udah ada, jadi hibah. Nah jadi hibah, ya hibah utama gitu. Ini bukan promosi ya, kebetulan aja ya. Nah, jadi mereka menganggap anak perempuan ini, mereka bertatayur dengan itu. Khawatir miskin, ini anak perempuan bakal bikin nasib sial. Maka lihat orang-orang yang tatayur rata-rata takut, khawatir miskin, khawatir apes. Sebagian orang Jawa di tanggal-tanggal tertentu jangan nikah tanggal sekian. Kemarin Muharram, malam-malam Syuro, hati-hati jangan ini, tatayur. Akhirnya takut mereka, takut karena tatayur, ketakutan. Seperti orang musyrikin ini jahiliyah ini, ketakutan, ya, karena ya yang lahir perempuan, takut mereka. Takut perempuan ini membawa nasib sial. Subhanallah. Persis juga seperti sebelumnya di zaman Bani Israel, Fir'aun. Kenapa Fir'aun memutuskan tentaranya bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir? Tatayur. Tatayurnya gimana? Yaitu menganggap bahwasanya anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir ini akan membawa nasib sial buat kerajaan dia. Gitu loh, paham nggak di sini? Membawa nasib sial buat kerajaan dia. Dari tatayurnya itu berawal dari mimpi sebenarnya, berawal dari mimpi yang kemudian jadi tatayur dan akhirnya ketakutan sendiri. Makanya Fir'aun itu sama laki-laki Bani Israel itu anti sebenarnya, takut. Dan tidak semua orang ketakutan itu tidak bertindak. Kita lihat bagaimana Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan kalangan Bani Israel yang laki-laki. Kenapa? Takut. Fir'aun itu penakut sebenarnya, penakut. Itu berawal dari rasa takut sehingga pengen berhasrat untuk mematikan Nabi Musa dan anak-anak Bani Israel itu. Takut. Tatayur, lihat di sini. Tapi seolah-olah ketakutan ini beralasan, seolah-olah pembunuhan wa'dul banat kepada anak-anak perempuan ini beralasan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Kami begitu juga, bukan kami, yaitu orang-orang syaitan dari kalangan jin dan manusia itu mereka mentazyin, mentahsin, mereka memperbagus citra pembunuhan terhadap anak-anak mereka, yaitu pada anak-anak perempuan mereka. Kata Imam Baghawi dalam tafsir surat An-Nahl, di antara metodenya adalah ya kalau masih bayi mungkin bapaknya itu nggak tega. Biasanya bapaknya mau membunuh, bukan ibunya. Bapaknya nggak tega mau bunuh, ini masih bayi banget gitu, masih merah gitu, dibunuh nggak tega. Ya, tapi sejak ini si ukhti ini lahir, ini sudah bapaknya sudah uring-uringan, waduh bakal apes nih kita. Dari mana pemikiran itu? Dari syaitan-syaitannya, dari kalangan jin dan manusia, dari ustadz-ustadz mereka, untuk menimbulkan tatayur di qalbu umat. Ya. Yang itu juga dengan sebab awal, yaitu ada menyembah berhala, tidak bertawakal sama Allah, menumpukan kekayaan dan kemiskinan karena berhala. Itu konslet jadinya. Apa hubungannya dengan perempuan? Mereka kemudian ditazin, ditahsin, pemikiran mereka dilogis-logisin. Anak perempuan kan gini loh, logikanya gini. Kalau anak laki-laki itu kalau gede kan bisa jadi pemimpin keluarga, bisa jadi ahli perang, bisa diandalkan kerja, dagang, itu laki-laki. Perempuan bisa jadi apa? Nanti kalau misalnya ini udah capek-capek ngerawat, pas gede dikhitbah, gede dikit dikhitbah. Kan orang-orang Arab dulu biasa usia 6 tahun aja udah dikhitbah, dilamar. Usia 9 tahun udah bisa albina, yaitu bercampur dengan suaminya. Iya, Aisyah kan dikhitbah usia 6 tahun. Dinikahin usia 6 tahun. Kemudian dicampuri usia 9 tahun. Karena usia 9 tahun itu usia umum bisa terjadi haid. Kalau haid 9 tahun baru bisa dicampuri. Ya begitu di zaman Arab ketika itu. Maka udah ini 6 tahun ntar dilamar, dinikahin sama laki-laki orang, kemudian
Udah diserahin ke suaminya, apa gunanya coba nih anak, kan paham nggak gitu ya? Nggak bisa jadi penerus binti siapa, nggak bisa jadi penerus keluarga, nggak bisa dagang, nggak bisa. Jadi perempuan di zaman jahil itu dihinakan, rendah kadarnya. Bahkan sebagian mereka, kata sebagian dari periwayat, itu ada yang kalau misalnya haid diasingkan di rumah khusus, rumah kosong, nggak dikasih makan, nggak disapa, nggak digauli karena haid. Ada yang seperti itu. Dan juga misalnya anak perempuan yang karena mereka dianggap apes kemudian dibiarkan memakai baju-baju terbuat dari lidi-lidi atau apa ya, kayak lidi-lidi kecil gitu loh. Kayak bukan lidi ya, sapu rumahan, ijuk-ijuk gitu loh. Rumbia ujuk-ijuk kayak gitu, gatel dan seterusnya. Saking dianggap hinanya, nggak ada manfaatnya perempuan ini. Makanya dianggap apes. Ini nggak bisa nerusin keluarga. Sementara orang Arab itu memiliki haibah, apa namanya, ketinggian harkat. Kalau misalnya punya anak laki-laki itu apa? Wah, pemimpin nih. Oke, di zaman jahiliyah, zaman orang Arab orang ketika itu banyak anak-anak laki-laki itu dinamain dengan nama-nama binatang. Dengan nama-nama binatang. Tapi rata-rata binatang-binatang yang ini, yang kuat, yang tangkas, yang ganas. Bukan binatang-binatang yang cemen, coro, sorsur, kecoa, nggak ada itu. Yang ada misalnya apa? Fahad. Ya, fahad itu semacam apa? Saya kayak leopard apa? Apa itu namanya? Macam-macam begitulah ya. Kemudian asad itu biasa. Makanya ada bani asad gitu kan. Ada juga kalb, anjing. Anak ini dimakan asu, Pak. Anjing. Nah, dipanggilannya kalau Indonesia dipanggilnya su gitu, ya. Tapi di Arab ketika itu apa? Kalb. Maka ada suku namanya Al-Kalbi. Al-Kalbi. Iya. Tapi itu dulu. Ya sekarang ada juga Al-Kalbani. Ada suku namanya Al-Kalbani di Arab sekarang, di Saudi Arabia. Ya, kemudian nama lain Namir gitu. Ada Namir. Namir itu macan juga gitu ya. Asad, kemudian Fahad, Sakhr. Burung-burung yang ini ya. Burung-burung yang perkasa. Ya. Garuda nggak ada. Garuda aja itu burung beneran nggak ada. Ada nggak tahu kita. Tapi burung gagak, burung apa? Burung yang serem dan seterusnya itu namanya anak-anak. Nggak ada nama misalnya nama kecil, namel, semut, nggak ada. Itu malah penghinaan buat anak di sana. Ya seperti itu, zaman-zaman gitu-gitu. Maka laki-laki itu dianggap perkasa, makanya dinamain nama-nama yang masya Allah gitu. Iya perempuan, nama-nama ya perempuan. Maka ketika anak ini sudah balita, masih belum tega, nanti pas beranjak mau udah bisa dinikahkan atau dikhitbah, dilamar. Usia 6 tahun, 7 tahun. Ibunya pasti nggak mau anaknya dibunuh. Nggak ada ibu-ibu mau anaknya. Dah kata bapaknya itu yang merasa apes. Bapaknya merasa apes. Maka bapak ini karena ini anak perempuan gak ada gunanya ini kan. Tapi nggak mungkin disembelih di depan ibunya. Nggak mungkin dikubur hidup-hidup di depan ibu, nggak mungkin. Maka suatu ketika bapak ini cari alasan ke istrinya. Bilang ke istrinya, ini boleh ya saya antar putri kita ke rumah fulan yang mau melamar dia, gitu. Itu ya ibunya senang, alhamdulillah ada yang mau lamar. Ini anaknya masih kecil, 6 tahun 7 tahun, iya. Tapi pas perjalanan mau ke tempat lamaran, azan dulu, azan isya dulu. Makanya kita azan isya dulu. Baik, kembali ke ayat 137 dari surat Al-An'am. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Syuraka'uhum ini fa'il, pelaku. Pelaku dari fi'il zayyana. Itu pelaku dari perbuatan menghiasi. Jadi yang menghiasi siapa? Yang menghiasi pikiran orang-orang ini supaya membunuh anak-anak mereka itu siapa? Itu para syuraka. Nah, syuraka ini apa? Syuraka ini ya. Ada dua pendapat. Pendapat Mujahid. Ada dua pendapat. Ada pendapat Mujahid Tabi'in dan pendapat Al-Kalbi. Nah, ini nama Tabi'in juga ada namanya Al-Kalbi. Sebutnya Al-Kalbi. Ya. Jangan diterjemahin namanya, jangan diterjemahin ya. Al-Kalbi udah gitu. Nanti kalau misalnya ada nama orang misalnya nama dia adalah Zainuddin Al-Kalbi, ya udah namanya Zain Al-Kalbi aja sebutan, jangan diterjemahin. Kalau diterjemahin enggak enak dengernya ya. Gitu.
Maka pendapat pertama dari Mujahid bahwasanya syuraka di sini yang menghiasi pikiran mereka adalah syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Ya, syaitan-syaitan mereka karena udah biasa li'annahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Karena orang-orang musyrikin ini sudah biasa mentaati syaitan-syaitan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu berbuat syirik itu kan maksiat terbesar. Dan itu mindset mereka dibangun, dihasut oleh syaitan. Ini pendapat Mujahid. Pendapat yang kedua dari pendapat Kalbi, syuraka'uhum di sini adalah sadanatu alihatihim. Sadanatu alihatihim. Sadanah itu adalah kuncen. Ya, kuncen. Kuncennya sesembahan mereka. Kuncennya, juru kuncinya berhala-berhala itu. Jadi berhala kan dijaga oleh mereka. Dan kuncen inilah yang kemudian menghiasi mereka. Kuncen ini bisa juga berupa juru kunci yang memang menjaga, bisa juga ustadz-ustadz mereka, dai-dai mereka yang tokoh-tokoh yang ceramah untuk mereka. Ya, ka'alladzina kanu yuzayyinuna lil-kufari qatl al-aulad. Yang mana mereka itu menghias-hiasi perbuatan membunuh anak kepada orang-orang kafir ini. Lihat loh. Sampai taatnya mereka kepada kuncen atau kepada syaitan itu sesuatu yang sebenarnya di luar natural kemanusiawian manusia itu mereka lakukan gitu loh, sampai membunuh anak. Dan itu di zaman jahiliyah itu sudah saking hancurnya masyarakat ketika itu. Hancur masyarakat, bukan dari segi syiriknya aja, sosiologinya juga hancur jemaah. Sosiologinya juga hancur, makanya terjadi pertumpahan darah sering orang-orang Arab itu. Hancur sosiologi. Islamnya kemudian yang mengatur dengan sebaik-baiknya. Dengan izin Allah, dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, juru kuncen ini atau dai-dai mereka, fakana ahadum minhum yahlifu la in wulida lahu kadza gulaman la yanharanna ahaduhum. Jadi propaganda orang-orang ini, syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini bukan hanya pembunuhan terhadap anak karena dirasa nasib sial. Jadi gini, di zaman jahiliyah itu ada dua-duanya. Membunuh anak perempuan karena mindset tatayur, nasib sial. Ya. Dan kemudian membunuh anak laki-laki itu karena taqarrub, pengorbanan untuk diberkati. Ini dua-duanya rusak dua-duanya. Yang membunuh anak perempuan karena apa tadi sebabnya? Tatayur, yaitu merasa nasib sial dengan anak perempuan ini. Dan dihiasi dengan logika-logika oleh syaitan dan juru kunci ini. Yang kedua, juru kunci mereka ini juga mereka mendakwahkan dan menganjurkan supaya membuat sacrifice. Kalau yang wa'dul banat itu bukan sacrifice. Ini memang untuk menghilangkan apes. Apa bahasanya itu? Menghilangkan apes. Kalau ini sacrifice, taqarrub, pengorbanan. Ya. Apa? Ya itu bahasa gitulah, pengorbanan, sacrifice dan semisalnya. Yaitu ketika lahir anak harus ada anak yang dinahar, yaitu disembelih. Dan juru kunci ini juga apa? Akan menghiasi dengan sebagaimana dulu Nabi Ibrahim diwahyukan untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal itu kan nggak berlaku, syariat itu udah nggak, itu hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Udah, setelah itu nggak ada lagi syariat itu, nggak ada. Sekarang pun nggak boleh dilakukan itu. Antum punya anak 10 misalnya, wah sebagai pengorbanan saya pengen nyembelih si fulan, anak saya yang kesekian, yang paling berharga, nggak boleh. Ya, jadi di zaman jahiliyah juga ada pembunuhan anak laki-laki, ya, dan itu dipropagandakan oleh setan-setan ini. Makanya bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Itu dari bapaknya Abdullah yaitu Abdul Muttalib. Yang mana Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib kemudian didakwahi dan digoda juga oleh syaitan-syaitan ini supaya membuat sacrifice, pengorbanan supaya keluarga lebih berkah. Maka sembelihlah salah satu dari anak laki-laki dan pakai undian, ya, dengan lempar sesuatu gitu. Lemparan terus ke Abdullah gitu loh. Ini siapa yang menganjurkan? Allah? Enggak. Rasul Nabi Ibrahim? Enggak. Syaitan dari kalangan jin dan juga kuncen-kuncen ini.
Subhanallah. Ini sejarah yang harusnya ini sekarang ini kita banyak belajar. Kita belajar sejarah itu, tarikh dan sejarah, namanya juga sejarah. Ya, makanya disebut sejarah di bahasa Arab. Dari kata syajarah, pohon, karena ranting-ranting ceritanya itu bersambungan. Dengan zaman sekarang juga kita bisa pelajari, kita ambil buahnya untuk kita manfaatkan. Makanya disebut sejarah dari syajarah, yaitu pohon. Ya, seseorang ketika belajar sejarah, dia kayak manjat pohon. Memetik sesuatu yang bisa dia ambil, dia manfaatkan. Dan ranting antara satu dengan lainnya itu saling bertalian, berhubungan. Itulah sejarah seperti itu. Ya, begitu. Nah, yang terjadi sekarang ternyata nggak jauh beda, jemaah. Yang nggak jauh beda. Ketika ada kuburan-kuburan keramat, juru kunci dan dai-dai di situ itu akan mendakwakan orang-orang supaya pertama tabarukan, tawasulan, doa di sini lebih terjawab. Itu kan step khutuwatus syaitan. Langkah-langkah syaitan supaya ujung-ujungnya hati kita lama-lama bertawakal sama kuburan. Ada apa-apa ke kuburan, bukan ke masjid. Dan itu yang terbukti, wallahi terbukti. Banyak dari orang-orang getol ke kuburan keramat, getol ke kuburan habibnya atau ustadznya atau kiainya, tapi ke masjid itu paling susah. Yang banyak perutnya buncit siapa sekarang? Kuncennya dan ustadznya. Makanya gemuk-gemuk ustadznya. Banyak makannya. Subhanallah. Ana lumayan gemuk tapi insyaallah enggak mau kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini pun enggak terlalu gemuk. Ada sebagian antum lebih gemuk daripada ana, alhamdulillah. Nah, seperti itu sama sebenarnya. Dan kadang-kadang sacrifice. Ya. Kasihlah ini, berkorbanlah untuk fulan karena dia keturunan nabi tertentu. Itu seperti itu sama. Dikultuskanlah orang-orang ini setelah kemudian wafat. Dibuatlah patung atau gambar-gambar foto yang dijual di emperan Jatinegara, di emperan Masjid Taklim. Seperti ini sama. Cuman bedanya dulu jelas musyriknya labelnya nggak ada KTP, dulu memang musyrik. Kalau sekarang pakai nama Islam, atas nama Nabi, atas nama ini, atas nama selawat. Sebenarnya formatnya sama, cuman pengatasnamaannya yang berbeda sehingga talbisnya sekarang itu lebih mengkhawatirkan jemaah karena seragamnya sama dengan kita. Atributnya atau mungkin identitasnya sama muslim sama kita. Ketertipuannya juga ya kayak gini, seperti ini jemaah. Maka belajar dari Al-Quran, kita dari tafsirnya kita dalami, ternyata banyak sekali yang bisa kita refleksikan ke zaman sekarang. Yang ternyata penyakit zaman sekarang itu obatnya semua di Al-Quran. Belajarlah ini tafsir Al-Quran, ayat-ayat, hadis-hadis dan penjelasan ulama yang betul-betul menancapkan diri di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sangat jelas kelihatan. Sebagian orang nggak bisa melihatnya karena belum Allah beri hidayah. Namun jika kita bisa melihatnya, maka itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian dari tafsir Surat Al-An'am ayat 136 dan 137. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas berikutnya ya. Sama juga tentang perlakuan kesyirikan mereka dikisahkan oleh Allah di ayat 138 sampai 140. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.